pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang inkompeten. Dia tidak kompeten pada bidangnya. Itu terbukti dari bagaimana perekrutan kementerian misalnya. Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet, itu tidak semuanya. Bahkan dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati Presiden Prabowo. Bukan mereka yang mampu bekerja untuk rakyat. Ini poin pertama bahwa ini orang-orang yang inkompeten. Ketua BEM UGM ini bikin Pak worry. Ya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada ini memang tampaknya bikin Presiden Prabowo itu cemas, ya, dan susah bertindak seperti apa. Bahkan menurut saya seluruh kabinet pun, ya, akhirnya ketakutan semua, ya, dengan keberaniannya, dengan argumentasinya yang lugas, dengan bahasa yang lembut tetapi menusuk, ya. Di kaosnya itu sering menggunakan kata singkatan MBG, tetapi bukan makan bergizi gratis. Dia sebutkan, ya, itu maling berkedok gizi. Itu kata-kata dia, ya. Dan ini ada satu teks yang dikutip oleh TikToker yang lain, dia katakan begini, wah, ini berani banget, ya. Maksudnya yang dimaksud itu adalah Ketua BEM UGM, ya, Tio Ardianto, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM. Tapi jangan lupa pemirsa, ya, ternyata dia bukan lulusan SMA, lulusan paket C. Tetapi memang pada saat paket C itu kabarnya di sana diajarkan berpikir kritis. Yang terjadi kemudian adalah orang menjadi sangat cerdas, dan biasanya orang yang berpikir kritis itu punya tingkat keberaniannya lebih luar biasa lagi. Ya, sama seperti Ubedillah Badrun, pikirannya kritis, bahasanya dan tutur katanya lembut, tetapi menusuk juga. Hampir mirip-mirip dengan yang ini. Tapi ini baru tingkat mahasiswa. Tetapi tajamnya bukan main pernyataan-pernyataannya ini. Nah, ini kata-kata dia. Ya, kita sedang dipimpin oleh orang bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh dan karenanya tidak pernah mau belajar. Kalau orang nggak merasa bodoh, nggak mau belajar gitu kan. Tapi justru memilih menularkan kebodohannya itu kepada orang lain. Ya, kebanyakan orang yang bodoh itu sombong, menganggap dirinya pinter, ya kan? Dan dia pengen yang lain mengikuti dia, ya. Nah, menularkan kebodohannya kepada orang lain, ajaibnya orang pintar di sekelilingnya rela-rela saja dibuat bodoh dan dengan bangga menjunjung kebodohan pimpinannya. Yakni yang dimaksud ini kayaknya adalah Prabowo Subianto itu. Ya kan, banyak juga profesor yang menjadi menteri di situ, ada siapa, Yusril, ada yang lain-lain lah, ya kan. Tetapi nggak berkutik dia, ya kan. Dan setingkat Yusril mestinya kan juga berpikirnya cukup memadai lah, walaupun nggak pinter-pinter amat gitu kan. Dan karena mungkin jabatannya atau apa, artinya betul-betul tidak berani kritis. Sekarang pernyataan-pernyataannya itu viral. Nah, seperti yang dia menjadi tema itu, dia nyorot, ya, Prabowo itu apapun pidatonya, dimanapun pidatonya, temanya tidak pernah berubah. MBG doang, makan bergizi gratis. Dan menurut si Tio Ardianto ini, Ketua BEM UGM ini, dia katakan, ya, ini pengkhianatan terhadap rakyat. Dari mana kata gratis itu muncul? MBG itu bukan uangnya Prabowo loh, sama sekali enggak. Ya, itu pajak dari rakyat, dari APBN, ya, bahkan dana dari pendidikan untuk alokasi anggaran pendidikan diambil sekian banyak, infrastruktur diambil, kesehatan juga diambil, dan kabarnya ini menak. Malahan itu masalah zakat dan lain sebagainya mau disalurkan ke MBG juga. Dan konyol nih, walaupun profesor, tapi ya mungkin seperti yang dikatakan oleh Tio Ardianto ini, orang-orang pintar sekelilingnya dibuat bodoh, dan memang tampak jadi bodoh kan. Nasaruddin Umar itu dengan cara seperti menjilat Prabowo kayak begitu kan. Tetapi itulah yang terjadi. Di mana gratisnya? Jangankan bergizi, gratis saja enggak. Tetapi diklaim bergizi dan diklaim gratis. Apa dari duitnya mbahnya Prabowo? Enggak juga kan?
ya kan? Dan sekarang menderita banyak sekali rakyat Indonesia ini, dikejar-kejar. Ini kalau di Jawa Tengah kabarnya ini pajak STNK, BPKB dan lain sebagainya naik tinggi, walaupun alasannya macam-macam lah, ya kan? Dan akhirnya orang mulai boikot tentang pajak mobil kendaraan itu di berbagai tempat. Itu juga nanti akan menghadapi peningkatan pajak dan lain sebagainya, termasuk kabarnya itu, ya, pembaruan STNK atau apa, itu ada pajak. Jadi orang mau parkir mau enggak, dipungut Rp1.000 per hari. Jadi punya sepeda motor, itu nanti tambahan parkirnya 365 hari langsung dimasukkan ke dalam pajak. Ini adalah efek dari kebodohan massal yang ada di kabinet ini, ya, karena satu program MBG itu milik bosnya harus berhasil, maka cara yang paling baik adalah menindas rakyat dengan berbagai pungutan yang sebetulnya gak masuk akal. Dan itu dikemukakan, dan sekarang Theo ini menjadi viral di mana-mana karena keberaniannya, argumentasinya yang sangat kritis, ya, bahasanya yang melembut, tetapi betul-betul menusuk. Dan dia kabarnya sudah diancam, diteror, mau dibunuh, dan lain sebagainya. Tapi keberaniannya ternyata jauh lebih tinggi daripada para politisi yang ada. Ya, kalau politisi memang nggak bisa diharapkan. Ya, memang seperti itu. Wataknya itu banyak yang menjadi penjilat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.